Baik, di video ini saya ingin menjelaskan. Nah, sekarang Anda berada pada fase di mana Anda menjadi seorang karyawan atau Anda sudah bekerja di Deden Dekor. Di sini, Deden Dekor sekali lagi mempunyai sistem yang kerjanya autopilot. Bagi saya autopilot itu ada yang 100% atau belum 100% atau konvensional ya. Nanti saya akan ceritakan lebih dalam tentang masalah itu ya. Untuk Deden Dekor, sistem autopilotnya itu sistemnya 85% autopilot dan manual 15%. Karena owner ini masih ikut campur atau saya masih mengikuti terhadap proses pengembangan dan penjualan Deden Dekor. Nah, misalkan contoh yang 100% seperti apa? Indomart. Ownernya sudah jalan-jalan, sudah mengikuti atau bisnis lainnya ya, mengembangkan bisnis lainnya, tapi Indomart tanpa ada yang punya atau ownernya, dia bekerja 100% dengan sistem autopilot. Bagaimana kalau yang tidak autopilot atau konvensional seperti penjual fashion baju yang ada di toko, di mana apabila nggak ada bos maka ditutuplah bajunya. Namun demikian di masa era teknologi sekarang ini, owner tidak selalu ada di kantor dengan sistem Deden Dekor, namun owner masih monitor ya dari jarak jauh dan selalu mengikuti Zoom atau meeting bersama lewat online. Hal ini paling penting dengan sistem ini karena apa yang penting kita harus perhatikan di sistem ini. Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, loyalitas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kualitas dari karyawan. Ya. Yang keempat, perhatian owner terhadap masalah perusahaan yang tidak bisa ditangani oleh karyawan. Jadi jika ada karyawan ada masalah-masalah atau isu-isu terhadap perusahaan yang memang karyawan tidak bisa lakukan, maka saya sebagai owner akan mengerjakannya dan membuat perusahaan stabil dan selalu kondusif. Sistem Deden Dekor seperti itu. Oke. Nah, yang tadi saya terangkan di sini perbedaan sistem autopilot, dia bosnya santai, semi autopilot santai tapi masih monitor, masih ikut campur. Di sini Deden Dekor 15% ya, tadi saya telah jelaskan. Yang ketiga itu konvensional ya, seperti ini sembako, nggak ada bos, tutuplah toko. Karena yang pertama mungkin nggak ada gaji buat cari karyawan, atau ada karyawan takut pemukanya nggak bagus. Nah ya, saya mengingatkan kembali dari video ini bahwa Deden Dekor menganut sistem semi autopilot ya. Untuk menjaga kelangsungan pemasaran, maka saya tekankan lagi, Anda harus mengetahui dong fashion, produk apa yang dijual, target market apa yang dijual, apa kelebihan dari perusahaan Deden Dekor. Nah, di sini saya mencantumkan bahwa tidak ada manusia bodoh dan manusia punya keahlian yang berbeda-beda. Di sini kita mempunyai tim. Saya yakin semua manusia, termasuk saya pribadi, tidak ada bodoh. Tapi saya pribadi mempunyai keahlian tertentu, dan Anda sekalian juga mempunyai keahlian tertentu yang mungkin berbeda-beda keahliannya, yang tidak bisa dipaksakan. Misalkan keahliannya di lapangan, ingin membuka laptop secara rutin atau mau beriklan secara baik, itu akan susah. Tapi misalkan orang yang suka di kantor, untuk dikasih ke lapangan juga tidak akan happy. Makanya saya akan melihat, memonitor apa sih keahlian karyawan saya, dan saya bisa menyimpan pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga, itu hanya gambar umum. Kalau di lapangan, Anda harus mempunyai kekreatifan tertentu. Dalam periklanan, Anda harus mempunyai kekreatifan tertentu yang Anda gali sendiri dan tidak disuruh-suruh atau didorong-dorong terus oleh owner, sehingga setiap aspek divisi di Deden Dekor mempunyai keunikan, mempunyai kelebihan yang dimiliki dan dikembangkan oleh diri sendiri ya. Tidak hanya didorong, kamu harus beriklan, kamu harus bikin video, kamu harus memasang ini. Itu harus target dari tugas masing-masing sudah tahu, dan itu harus dikembangkan oleh diri sendiri ya. Jadi setelah mengetahui target market, pinter jualan, dan semua tim harus
saling membahu mengembangkan diri sendiri agar perusahaan berkembang dan punya penghasilan yang bagus. Oke. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik di sini terutama kita harus mempunyai komunikasi tim dan saling menghargai. Ya, di video berikut sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ada kalanya dalam sebuah tim masalah dan itu kita harus bisa selesaikan dengan cara baik, dan bekerja pun sesuai SOP ya. Produksi, keunikan selain keunikan juga harus rapi, harus tepat waktu. Admin kantor selain kekreatifannya harus juga mempunyai target dan pencapaian target yang diharapkan oleh kantor, dan bekerja dengan tanggung jawab dan loyalitas yang di lapangan. Harus pelayanan harus ramah ya kan, bekerja profesional, dan dari barometernya orang lapangan itu biasanya tidak ada komplain, berarti lapangan bagus ya. Nah, pembagian tugas seperti tadi lapangan, admin ya, dan lain-lain itu harus ada divisi khusus. Makanya saya membuatkan beberapa tim, misalkan Ibu Sandra di manajer bagian pemasaran, Ibu Rosa senior manager bagian CS, Ibu Jem bagian shift manager tapi posisinya di lapangan, Bapak Arin sebagai koordinator shift manager yang berada di lapangan. Semua struktur sebagai perusahaan yang bagus ya, ada strukturnya, ada jabatannya, dimulai dari saya, owner, dan sampai yang bawah itu manajer di kita. Kenapa? Karena menurut Tum ingin kita jangan pelit terhadap jabatan. Kenapa? Mungkin untuk sebagian orang jabatan ini perlu agar mendapat riwayat pekerjaan yang bagus untuk pengenalan data diri di perusahaan berikutnya. Mungkin ya, ini kita ambil untungnya aja. Nah, semua divisi atau semua orang yang sudah terstruktur ini saya akan nilai, saya akan review. Saya akan berikan tool-tool atau alat-alat mereview kinerja orang itu, gimana sih bagusnya dalam kesehariannya, target hariannya, target bulanannya, target tahunannya, loyalitasnya ya kan. Terus membuat suasana perusahaan yang tenang. Saya akan berikan nilai agar nilai itu kita dapat memberikan sanksi bila pekerjaannya jelek, sanksi bila tidak mengikuti SOP, atau kita berikan penghargaan ya apabila pekerjaannya sesuai dengan target atau SOP atau bekerja dengan baik. Mungkin dengan nilai atau dengan ucapan. Nilainya itu misalkan di hari-hari besar, atau mungkin penghargaan lainnya yang bisa dibuat sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Nah, apabila Anda ingin menanyakan gimana sih secara sistem bekerja di Deden Dekor ya. Yang pertama, sistem bekerja di Deden Dekor itu untuk value atau penghasilannya ada gaji pokok, ada bonus, dan tentunya bonus itu ada sanksi. Jika ada bonus, jika ada sanksi itu biar SOP berjalan, dan tunjangan lainnya. Misalkan di hari raya ada tunjangan hari raya atau hari-hari besar lainnya. Nah, nominalnya itu sesuai, yang pertama sesuai dengan lamanya, sesuai dengan jabatannya, dan sesuai dengan keahliannya. Oke. Untuk menjalankan target yang bagus di sini, Deden Dekor sekali lagi harus mempunyai komunikasi yang bagus dan target perusahaan yang bagus, baik itu target harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, dalam grafik ini saya menjelaskan bahwa keinginan semua perusahaan itu mempunyai keinginan yang pasti bagus, selalu meningkat. Namun pada kenyataannya target penjualan apalagi di era pandemi ini sekali lagi tidak bisa ditentukan ya. Target misalkan bulan ini targetnya A, mungkin akan meleset dari target A atau X karena banyak atau ada masalah tertentu seperti daya jual masyarakat yang rendah. Bukan dari intern ya. Kalau tadi mungkin dari intern saya sebutkan
ini dari luar, atau misalkan banyak kompetitor dengan harga yang banting-bantingan atau tidak stabil, atau kita kalah value, kita kalah keunikan, kita kalah pelayanan yang bagus dari kompetitor. Itu harus kita review baik intern atau ekstern sehingga penjualan Deden Dekor tetap stabil dan diharapkan selalu naik dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahunnya, ya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, dalam sistem online apalagi ataupun offline, hal yang terpenting adalah komunikasi. Karena tanpa ada komunikasi, apalagi di sistem digital marketing, di sistem online, itu sangat diperlukan sekali. Untuk itu, apabila Anda yang bekerja di Deden Dekor, saya harapkan nomor satu, dan ini akan menjadikan sanksi yang sangat kuat apabila sistem komunikasi yang buruk antara tim ataupun antara bawahan dan atasan. Karena itu modal utama dari kita. Maka dari itu, saya selalu menggunakan Zoom untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari target harian, bulanan, atau tahunan dengan meeting-meeting yang saya adakan guna meningkatkan sarana keinginan perusahaan, terutama dari pertumbuhan ekonomi perusahaan.